Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Buyung Ferdiansyah. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya, atau bisa dikenal dengan UNTAP. Jadi, di sini saya akan membahas tentang feminisme. Kita tahu yang lagi maraknya berita di sosial media adalah seorang wanita yang berstatus janda asal Bandung yang dijadikan budak seks oleh seorang pria selama 1 bulan. Kronologinya adalah pada awal bermula pada saat pelaku menjemput korban pada tanggal 22 Mei 2023. Pelaku mengajak korban ke rumahnya di Kecamatan Bojongloa yang ada di Bandung. Pelaku lalu mengunci korban di kamar tidurnya selama 1 bulan. Ya, korban tidak berani berteriak meminta tolong karena takut diancam oleh pelaku. Jadi di sini saya juga mengatakan dengan tegas bahwa perempuan harus berani untuk speak up dan membela diri atas hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan. Jadi sedikit disclaimer aja. Feminisme adalah gerakan yang berjuang untuk kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Lahirnya gerakan feminisme yang dipelopori oleh kaum perempuan terbagi menjadi 2 gelombang, dan pada masing-masing gelombang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Diawali dengan kelahiran era pencerahan yang terjadi di Eropa, di mana pada saat itu Lady Mary Wortley Montagu seiring dengan pergerakannya untuk memperjuangkan emansipasi wanita dan menghapuskan gender. Feminisme bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi yang berusaha melakukan pembongkaran sistem patriarki, mencari akar atau penyebab ketertindasan perempuan serta mencari pembebasannya. Dengan kata lain, feminisme adalah teori untuk pembebasan wanita. Secara etimologi, feminis berarti berasal dari kata feme atau yang woman, berarti perempuan atau tunggal yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau jamak sebagai kelas sosial. Karena gerakan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan. Nah, untuk mencapai kesetaraan sosial, feminisme berkembang menjadi beberapa bagian seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme sosialis, feminisme postkolonial, feminisme postmodern, feminisme sosialis, dan masih banyak lagi. Gerakan feminisme berkembang pesat di Amerika setelah munculnya publikasi John Stuart Mill pada tahun 1869 yang berjudul The Subjection of Woman. Jadi gerakan ini menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Lalu pada tahun 1960, feminis Prancis mempelopori gelombang kedua yang menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih. Perjuangan gerakan feminisme berkembang lebih luas dengan tuntutan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi definisi feminisme adalah sebagai gerakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Yang kedua adalah mengakui bahwa masih ada ketidakadilan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Jadi banyak sekali diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan. Nah, sedikit flashback lagi di sejarah gerakan feminisme. Jadi pada perkembangan gerakan feminisme sejak abad ke-19 tadi hingga saat ini. Jadi gelombang feminisme pertama itu fokus pada hak-hak politik dan kesetaraan hukum bagi perempuan, termasuk juga hak pilih. Lalu yang gelombang feminisme kedua adalah memperluas isu-isu feminisme ke yang lebih luas lagi seperti bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Jadi
di pendidikan, banyak sekali perempuan itu di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak di pendidikan adalah Ibu Kartini. Dulu pada awal penjajahan di Indonesia, perempuan itu tidak boleh bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi dengan semangat Ibu Kartini untuk bisa membersamai kaum perempuan, pada akhirnya tercetuslah gerakan feminisme yang dilahirkan Ibu Kartini di Indonesia. Jadi gelombang feminisme yang ketiga lebih berfokus pada keragaman dan inklusi, serta menggabungkan isu-isu yang lebih luas seperti ras, kelas, dan orientasi seksual. Prinsip-prinsip feminisme sendiri yaitu kesetaraan gender, kata kuncinya mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Lalu pemberdayaan perempuan memperjuangkan kemandirian, kebebasan, dan keputusan yang otonom bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan. Jadi dulu perempuan itu banyak sekali stigma negatif, mulai dari perempuan harus pulang di jam 9 malam, nggak boleh lebih daripada itu. Lalu kodratnya sebagai perempuan setelah berumah tangga atau nikah adalah di rumah, hanya cukup dengan menjadi ibu rumah tangga yang dimana harus mengurus anak dan segala kebutuhan yang ada di rumah. Tetapi dengan semangat pergerakan feminisme ini dapat merubah mindset daripada masyarakat bahwasanya perempuan itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih, seperti bisa bersekolah atau menempuh ilmu setinggi-tingginya S1, S2, bahkan sampai ke luar negeri. Kita tahu banyak sekali perempuan-perempuan pada saat ini yang bisa menginspirasi untuk kita semua. Lalu penghapusan stereotip gender, mengatasi norma yang stereotip yang membatasi peran dan ekspektasi gender. Jadi solidaritas dan inklusi mendorong kerjasama dan dukungan antara perempuan dan mengakui bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang unik dan berbeda. Jadi sekarang kita tahu banyak sekali wanita-wanita yang sudah open-minded, memiliki pengalaman yang sangat experience yang sangat luas. Seperti contoh perempuan naik gunung, lalu perempuan juga bisa kuliah yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi feminisme ini sangat seksi untuk dibahas. Banyak sekali isu-isu dalam feminisme. Yang pertama adalah kekerasan basis gender. Jadi melawan kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan pemerkosaan. Jadi banyak sekali isu-isu yang dapat kita kulik dan juga dapat kita perjuangkan atas hak-haknya. Seperti pemerkosaan itu tadi ya. Jadi kita juga harus paham tentang konsep pemerkosaan ini. Apakah kedua belah pihak itu sama-sama suka ataupun pihak salah satu yang memaksa seperti itu. Jadi tidak semerta-merta kita juga harus membela tentang feminisme ini. Tetapi tentunya kita juga harus tahu dan paham betul bagaimana studi kasus yang terjadi pada saat itu. Yang kedua adalah pekerjaan dan upah yang adil. Jadi memperjuangkan pemberdayaan yang setara untuk pekerjaan yang sama dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Yang kedua adalah akses ke pendidikan, menjamin kesempatan yang setara. Lagi-lagi saya menjelaskan di pendidikan, menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Kita bisa bebas untuk bisa mulai dari remaja kita bisa bebas untuk bersekolah,
sampai dengan tamatan SMA, ya kan. Banyak sekali ras-ras di Indonesia ini yang masih belum open minded, seperti pernikahan dini dan lain-lain. Jadi perempuan itu juga bisa mengakses pendidikan yang tinggi, bahkan sampai dengan strata 1 atau S1. Perempuan juga bisa. Jadi hak reproduksi, mempertahankan hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri. Jadi yang sudah saya jelaskan, perempuan itu juga memiliki hak untuk mengendalikan mereka sendiri. Entah mereka mau pulang malam, jam berapapun, tetapi perlu diingat, mereka harus juga bisa menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk akses terhadap kontrasepsi, aborsi, dan layanan kesehatan reproduksi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dampak feminisme dalam masyarakat. Perubahan sosial gerakan feminisme telah menghasilkan perubahan yang dalam pandang masyarakat terhadap peran dan hak-hak perempuan. Perubahan kebijakan feminisme telah memengaruhi perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Perlindungan Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu, di politik juga ada kuota yang namanya itu kuota perempuan. Kalau tidak salah adalah 20% atau berapa gitu, saya juga lupa ya. Kesadaran dan pendidikan feminisme telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan memperjuangkan pendidikan yang layak. Jadi kesimpulannya adalah feminisme sendiri adalah gerakan yang berjuang untuk kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Melalui pemahaman dan dukungan terhadap feminisme, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya membeda-bedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih telah menyimak video dari saya Ahmad Ferdiansyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.